Selamat pagi Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami, Komsos dan Seksi Liturgi Gereja Kristus Salvator, bersama dengan Pastor Kosmas Malisa CICM, sesaat lagi akan memulai perayaan Ekaristi, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur, nomor 548, Kristus Jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berkumpul kembali. Bersama-sama kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia, Yesus Kristuslah yang pertama-tama naik ke surga dengan raganya dan ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapanya. Tetapi bagi kita pun hari ini adalah hari kemenangan, sebab bersama Kristus kita bangkit dan dengan kenaikannya badan kita pun dimuliakan. Kita kini sudah ambil bagian dalam kekuatan yang melebihi maut. Maka Kristus kini meletakkan tugasnya pada bahu kita. Maka pada pertemuan ini kita diajak juga memberi kesaksian atas Roh-Nya. Marilah mengakui kelemahan kita dan menyesali dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu, karena dengan kenaikan Putramu ke surga, Engkau meninggikan martabat kami sebagai kepala
Sebagai kepala kami, ia telah mendahului mencapai kemuliaan, maka dibangkitkannya lah pada kami, anggota-anggota tubuhnya, harapan yang mantap. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan.
Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Allah kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga diperingati secara khusus, dan Yesus sendiri telah menjanjikan bahwa Ia akan pergi kembali kepada Bapa, yaitu ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kita. Dalam kredo kita setiap hari Minggu atau bahkan setiap hari, atau doa aku percaya, dikatakan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Dikatakan bahwa Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bagaimana dikatakan di sebelah kanan? Dulu kesempatan pernah sekali waktu saya di Italia. Sekarang zaman pandemi kita banyak berbicara tentang negara Italia yang menjadi korban pandemi. Banyak orang meninggal di sana. Ya, kebetulan saya pernah di sana dan pernah ikut kursus atau semacam latihan untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Nah, secara sengaja juga saya bertanya kepada tutornya pada suatu hari. Jadi saya pertanyakan, karena kita memulai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku di Italia tentang undang-undang lalu lintas. Saya tanya, kenapa di Italia ini orang jalannya di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri? Karena di tempat lain di sebelah kiri. Ya, belahan dunia ada orang jalan di sebelah kanan, ada jalan di sebelah kiri. Nah, tutornya langsung mengembalikan kepada saya, dibilang, katakan, ya Anda seorang pastor, seorang romo, harusnya lebih tahu bahwa ketika Yesus naik ke surga itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan itulah alasannya kenapa sampai hari ini kita berjalan itu di sebelah kanan. Dan kalau Anda melihat instrumen-instrumen yang penting dari sebuah kendaraan atau apa saja, selalu akan diletakkan di sebelah kanan. Ya, memang bukan jawaban yang memang mungkin logis atau berwawasan ilmu pengetahuan, tapi kita dapat mengambil banyak hikmah dari hal-hal seperti ini. Akan tetapi yang utama bagi kita dalam merayakan kenaikan Tuhan Yesus adalah bahwa, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, ya, Dialah Allah dan Allah bagi orang yang hidup. Bahwa Ia sendiri adalah hidup. Yesus adalah hidup. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Maksudnya bahwa setiap waktu, setiap saat Allah itu beserta kita. Tuhan Yesus itu beserta kita. Allah yang menjelma menjadi manusia melalui atau dalam rupa Tuhan Yesus itu senantiasa beserta kita sampai akhir zaman, kapanpun. Nah, itulah yang
yang perlu menjadi bahan renungan kita khusus dalam hari kebangkitan ini. Dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini. Nah, bahwa Yesus datang dari surga, datang ke bumi, dari surga membawa surga ke atas bumi ini, supaya surga itu berkembang di atas bumi ini. Dan pada akhirnya Yesus kembali ke dalam surga, bukan membawa pulang surga itu, tapi bahwa surga itu menjadi satu. Surga yang di surga dan di bumi menjadi satu, bahwa kita senantiasa bersama dengan Yesus siang malam, kapan saja, selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus, dalam penyertaan dengan Allah. Nah, itulah inti dari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini. Dikatakan dari situ ia akan mengadili orang hidup dan mati. Nah, itu adalah persoalan yang selanjutnya. Tapi bahwa kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, artinya kita merayakan bahwa kita merayakan kebersamaan kita dengan Yesus. Itu tidak selesai sampai pada hari kebangkitan atau sampai kepada hari kenaikan itu, tapi dengan kenaikan itu kita diingatkan bahwa, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Marilah kita menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga, maka marilah kita panjatkan doa dengan pengantaraannya kepada Bapa. Umat dimohon menjawab, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup, dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa memberi penghiburan kepada yang menderita, agar mereka tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, dan sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Marilah kita mendoakan saudara kita Martinus Cia yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon berikanlah kedamaian, berikanlah keselamatan bagi arwah saudara kami Martinus Cia yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu, dan kiranya Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putra-Mu, kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putra-Mu yang telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bersujud kami di altar-Mu, bersyukur kami kepada-Mu atas kasih kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, setia selalu. Dari usaha manusia yang inilah yang kami miliki, harapan dan niat yang murni, jadi api cinta sejati berkarya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima ampun yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari kewenangan dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi Tuhan. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudara-saudari sekalian supaya persembahan gereja kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, dengan rendah hati kami mempersembahkan korban ini untuk memuliakan Putra-Mu yang naik ke surga. Kami mohon, tukarlah persembahan kami dengan anugerah-Mu dan antarlah kami menuju kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus, Raja mulia dan pemenang atas dosa serta maut, telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong Dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia yang lemah ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami bahwasanya Dia, kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami anggota tubuhnya. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa,
surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari kenaikan putra-Mu ini, kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Engkau biarkan kami terpisah daripada-Mu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka kurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Sungguh aku besertamu selalu sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha kuasa dan kekal, Engkau memperkenankan kami menikmati anugerah ilahi meski kami masih berada di dunia. Kami mohon semoga umat-Mu mengarahkan perhatiannya ke surga, di mana Engkau menyediakan tempat bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Marilah kita berdoa, doa khusus dalam masa pandemi ini. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya. Kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa, pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal, penghiburan bagi mereka yang berduka, kesembuhan bagi orang sakit, kedamaian bagi yang sekarat, kekuatan bagi para petugas kesehatan, hikmat bagi para pemimpin kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih, sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita memohon berkat kenaikan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara demi Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal, yang hari ini naik ke surga dan membukakan pintu surga bagi saudara. Amin. Semoga Kristus yang sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada para murid, juga menyatakan kemurahannya kepada saudara apabila ia datang untuk menghakimi dunia. Amin. Semoga Kristus yang kini bersemayam di sisi Bapa selalu mendampingi saudara sampai akhir zaman seperti dijanjikannya. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Regina Celi, letare, Alleluia.